FISIP UNS berdiri sejak tahun 1976 bersamaan dengan berdirinya UNS. Pada saat berdirinya, FISIP memiliki dua jurusan, yaitu jurusan Ilmu Administrasi dan jurusan Publisistik. Hingga sekarang, program studi di FISIP telah berkembang menjadi 11 program studi, yaitu 4 program studi pada jenjang S1, 3 program studi pada jenjang diploma, 3 program studi pada jenjang magister, dan 1 program studi pada jenjang doktoral. Saya Mas Radita, lengkapnya Mas Radita Roromari, biasa dipanggil Masda. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik alias FISIP UNS. Yang saya dapatkan waktu kuliah di UNS ya, di sini kalau saya masalah komunikasi, tentu ilmu dari komunikasi yang saya pelajari di sini itu diterapkan, karena saya ngerasa bahwa selain masalah teoritis, saya pun di kelas itu dituntut untuk secara praktis. Jadi ketika istilahnya saya lulus, saya sudah punya skill untuk bekerja secara praktik. Ini itu sih. Secara umum kita memperlengkapi mahasiswa dengan teori, tapi juga skill di bidang ilmu komunikasi, terutama yang terkait dengan industri media dan komunikasi. Tetapi pada dasarnya, inti yang diajarkan adalah bagaimana mahasiswa itu diperlengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk bisa memproduksi pesan dan menggunakan media dengan semaksimal mungkin untuk menyampaikan pesan itu hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Konsep borderless understanding itu sebenarnya gagasannya adalah sekarang di masa era globalisasi ini, pemahaman atau kesepahaman antar bangsa itu mutlak diperlukan. Orang tidak bisa lagi menghukum diri pada kelompoknya. Karena itu gagasan ini diterapkan dalam kurikulum pembelajaran di Prodi Ilmu Komunikasi, menyiapkan mahasiswa untuk bisa bersaing di dunia global. Mereka tidak lagi bisa terbatas di Indonesia. Akibatnya ada skill-skill, kemampuan-kemampuan yang ditambahkan, kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan presentasi, kemampuan untuk berkompetisi di era global, itu yang menjadi core atau yang menjadi tekanan utama dalam proses pembelajarannya. Sehingga mahasiswa nanti tidak hanya survive, bertahan hidup di dunia global ini, tapi juga thrive, artinya bisa bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang profesional dalam persaingan yang global. Di Prodi Administrasi Negara ini sebenarnya ada 3 konsentrasi, tapi selama ini yang berjalan cuma 2 konsentrasi. Yang pertama itu konsentrasi kebijakan publik atau biasa disebut KP, dan yang satunya adalah Prodi Manajemen Publik. Ketika kami melakukan proses belajar mengajar, ya pada prinsipnya sama prodi-prodi lain, cuma untuk AN itu adalah punya lab yang namanya LPGR. Ini lebih menekankan pada humanizing governance. Humanizing governance itu adalah semua kebijakan-kebijakan diarahkan pada yang berorientasi pada kemanusiaan. Jadi hak-hak asasi manusia itu lebih ditonjolkan di dalam kebijakan-kebijakan seperti itu. Nama saya Ahmad Sofi, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta. Alasan saya memilih program studi Ilmu Administrasi Negara karena saya tertarik dalam dunia politik dan bercita-cita ingin menjadi seorang negarawan dan menjadi seorang analisator kebijakan publik yang handal. Berkat bimbingan dan arahan Bapak Ibu dosen AN, banyak sekali mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang memperoleh prestasi baik di level nasional maupun internasional. Nama saya Maura Rianti Masya dari Prodi Hubungan Internasional semester 4. HIUNS itu sebenarnya beragam banget karena aku tertarik banget yang namanya belajar budaya Indonesia. Salah satunya di budaya Jawa Tengah, makanya aku pilih HIUNS. Selama kuliah di HIUNS itu
dosen-dosen di sini benar-benar mengajarkan aku bagaimana caranya menjadi seorang calon diplomat. Dan di situ aku bisa belajar merepresentasikan diriku sendiri sebagai orang Indonesia. Salah satunya pada saat aku mengikuti pertukaran pelajar di USA pada tahun 2015. Di situ pelajaran dari Prodi HI benar-benar memberikan aku bekal untuk menjadi seorang representasi Indonesia di sana. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar pembelajaran di program studi HI karena di situ sangat lengkap sekali bahwa belajar untuk memperbaiki kualitas kehidupan ini harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan humanite, kemudian persatuan negara Republik Indonesia, demokrasi dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu prinsip yang utama. Kemudian yang kedua, cara kita memberikan materi kepada mahasiswa, kita tidak hanya aspek kognitif, tetapi kita juga menggunakan kearifan lokal. Seperti sekarang ini, wayang dan yang ada di belakang saya ini adalah salah satu model pembelajaran kita menggunakan wayang. Dan mahasiswa HI harus juga mampu mengembangkan budaya nasional kita seperti batik, wayang, kemudian kuliner. Itu diharapkan bahwa kita akan lebih mempromosikan seni budaya Indonesia ini ke dunia internasional. Nama saya Nabila Yumna Gina, biasa dipanggil Yumna, dari Prodi Sosiologi FISIP UNS angkatan 2013. Kalau misalnya di Sosiologi FISIP lebih banyak di awalnya kita diajarin tentang teori-teorinya dulu. Nah, nanti begitu di akhir-akhir sebenarnya dari awal juga udah terjun ke lapangan sih, cuman lebih banyaknya terjun ke lapangannya di akhir semester. Jadi maksudnya di semester 4, 5, 6 itu baru kita turun ke lapangan. Jadi kita juga udah dibekalin sama teorinya kan, jadi kita bisa mengimplementasikannya ke masyarakatnya. Kalau dari sosiologi kita tuh belajarnya nggak bisa dari kalau misalnya cuma di perpus doang, baca buku doang, tapi kita juga harus belajar terjun ke lapangannya, belajar dari masyarakatnya. Jadi kita bukan cuma ngajarin masyarakat, tapi kita juga belajar dari masyarakat, jadi sama-sama belajar. Di sosiologi itu kita belajar banyak. Kita baca tentang perilaku masyarakat, interaksi masyarakat, kemudian di dalam interaksi itu ada norma-norma seperti itu supaya kita bisa berinteraksi dengan baik. One society, one prosperity itu adalah konsep yang sangat menonjol di bidang sosiologi karena memang kita inginnya ke sana, inginnya untuk menciptakan one society, one prosperity, satu masyarakat dengan kebanggaan sebagai masyarakat Indonesia dan satu kesejahteraan tanpa harus ada yang sangat miskin sekali begitu. Jadi harapan kami selaku Kaprodi itu dengan proses pembelajaran di kelas, misalnya proses pembelajaran ceramah, presentasi, di laboratorium itu ada kajian-kajian tertentu, kemudian ada dosen yang kemudian ke lapangan outdoor dengan penelitian-penelitian itu, harapannya konsep one society dan one person ini bisa terwujud dengan baik begitu. Saya Mahardika Muladi Pamungkas, saya berasal dari Surakarta. Saat ini saya merupakan mahasiswa administrasi negara FISIP UNS. Saya masuk UNS melalui sebuah jalur yang dinamakan dengan bidik misi. Menjadi mahasiswa UNS yang diterima melalui jalur bidik misi merupakan sebuah kebanggaan bagi saya. Melalui sebuah jalur ini, saya dapat menelurkan apa yang menjadi ide besar saya, yaitu cita-cita saya. Harapan saya menjadi mahasiswa bidik misi yang pertama adalah mengangkat derajat orang tua saya dengan melakukan sebuah pencapaian yang menjadi cita-cita saya orang menjadi politisi, merupakan salah satu hal yang terus saya lakukan dan saya terus lakukan untuk mampukan pada suatu saat nanti. Dan selain itu, saya ingin memberikan satu dampak bagi bangsa ini sebagai salah satu pertanggung jawab saya karena saya telah diterima menjadi mahasiswa UNS melalui program bidik misi. Saya Pierre, saya usia 19 tahun.
saya orang Prancis dari Universitas La Rochelle dan saya exchange student di UNS. FISIP ini keren. Pertama kali saya tiba di sini, pikir orang-orang baik hati, mau kurius dan mau bertemu, mau diskusi. Akhirnya ini betul, saya sudah punya banyak teman, dosen-dosen baik hati, dan suasana bagus dan ya. Awalnya aku tinggal di Solo itu sebenarnya udah excited banget karena aku emang pengen banget keluar dari hiruk pikuk kota Jakarta, dan aku juga suka banget explore di daerah Solo ini karena banyak banget yang sudah aku pelajarin itu dari masyarakatnya yang sangat ramah dan juga down to earth, dan juga makanannya yang cukup murah dan enak-enak. Pokoknya destinasi selain kalian belajar di sini, kalau kalian penat, di Solo itu semuanya ada. Kalau kalian mau ke destinasi wisata juga deket di sini. Yang dimaksud dengan leading the future society adalah mewujudkan masyarakat dunia yang egaliter berdasarkan semangat untuk maju melalui penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan humanis. Hal tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada budaya kerja UNS aktif. Strategi untuk mewujudkan leading the future society ada dua, yaitu endless improvement dan borderless improvement. Untuk mendukung proses belajar mengajar, telah disediakan berbagai fasilitas antara lain TV UNS, radio kampus, green campus, fasilitas ramah difabel berupa lift, hotspot, laboratorium di tingkat fakultas maupun di tingkat program studi, open space, dan lain-lain. Harapan FISIP ke depan adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memenuhi standar kompetensi bidang ilmu sosial dan politik, menghasilkan riset-riset dan karya ilmiah yang mendukung pengembangan ilmu sosial dan politik, serta menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang masuk dalam 500 perguruan tinggi tingkat dunia pada tahun 2028. Bersama FISIP UNS, kita bisa. Saya dulu mengambil jurusan Administrasi Negara, Fakultas Sosial, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 77, dan sekarang bekerja di Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar. Di samping kami belajar, ternyata banyak ilmu yang dapat kita manfaatkan. Nah, ternyata setelah kami bekerja itu ada ilmu yang spektakuler saya terapkan. Nah, komunikasi, menguasai massa itu perlu. Kita kan power politik menguasai, tapi harus ke rel yang benar. Nama saya Lutfiana Nurrohmah, saya mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 Maret. Kenapa saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 Maret? Sebenarnya karena keluarga saya semuanya kuliah di sini. Kakak saya yang pertama kuliah angkatan 2002 dan sekarang sudah bekerja sebagai news director di Kompas TV. Kemudian kakak saya yang kedua bekerja di Metro TV sebagai news anchor, dan kakak saya merupakan mahasiswa angkatan 2005.
Di samping itu, alasan kenapa saya mau berkuliah di sini karena pertimbangan orang tua, di mana UNS sendiri berlokasi di Solo. Kemudian UNS juga mendapatkan akreditasi A untuk jurusan ilmu komunikasi. Jadi saya rasa alasan itulah yang melatar belakangi kenapa saya memilih kuliah di sini. Kami bangga kuliah di FISIP Universitas 11 Maret Surakarta.